Oke, selamat malam. Hmm, Selamat malam adik-adik semua. Suara saya kedengeran ya? Malam, Bu. Oke, Malam, oke Bu. baik. Selamat malam. Perkenalkan saya Susan. Kebetulan malam ini diminta untuk sharing tentang keperawatan maternitas. Ya, jadi nanti kita sambil belajar aja ya, sambil jalan. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, boleh sembari jalan kita akan bahas soal untuk keperawatan maternitas satu persatu. Sebelumnya saya mau tanya dulu. Masih ingat nggak kira-kira keperawatan maternitas itu mempelajari apa aja? Silakan. Mungkin ada yang mau nambahkan dulu. Seingatnya aja, kira-kira keperawatan maternitas fokusnya mempelajari apa? Silakan. Mempelajari pemeriksaan leopard ya, nurse. Oke, terima kasih Jesse. Ada lagi yang mau nambahin? Silakan nih kawan-kawan. Kesehatan reproduksi, oke, boleh. Dua-duanya benar. Ada lagi nggak yang mau nambahin? Gespro masuk, pemeriksaan Leopold masuk. Ada lagi? Ada beberapa lagi nih kayaknya nih. Boleh, siapa lagi yang mau coba? Gak usah takut salah ya, kita sama-sama sharing aja. Menghitung tafsiran berat janin, betul, boleh. Ada lagi nggak? Silakan. Ya, ada lagi. 3 orang lagi deh. Sebelum kita mulai ke soal. Pre Ada dan propartus, nurse. pre dan post mungkin ya, pre dan postpartum ya. Oke, terima kasih. 2 lagi deh. Silakan. Ayo, ayo. Seingatnya aja kira-kira keperawatan maternitas mencakup tentang ANC, INC. Oke, good. Ada lagi nggak? Melakukan pemeriksaan ANC. Oke, ada lagi. 1 orang lagi mungkin yang mau nambahin nih. INC. Ya, saya cuma dengar belakangnya doang nih, NC. Menghitung HPL. Oke, baik. Terima kasih ya, adik-adik semua. Jawabannya nggak ada yang salah, semuanya benar. Nah, mungkin dulu di semester 4 kalau nggak salah ya belajar keperawatan maternitas ya. Ya nggak sih? Koreksi kalau saya salah. Semester 4 bukan belajar Iya. keperawatan maternitas. Iya ya. Oke. Nah, keperawatan maternitas itu sebenarnya cakupannya agak lebih luas ya. Tadi kawan-kawan sudah coba menyebutkan dan semuanya benar, nggak ada yang salah. Nah, supaya lebih jelasnya, keperawatan maternitas itu adalah salah satu cabang ilmu keperawatan yang mempelajari tentang kesehatan ibu dan juga bayi sebenarnya dan juga janin ya. Bayi dan janin itu bayi berusia sampai 1 bulan 28 sampai 30 hari itu masih masuk di area keperawatan maternitas. Sementara untuk kesehatan ibunya, kesehatan perempuan lebih tepatnya ya, itu dia mencakup eh, satu siklus kehidupan perempuan ya. Jadi dari mulai si perempuan itu remaja ya, dia menars pertama kali, haid pertama kali, kemudian kesehatan reproduksi betul, antenatal betul, intranatal betul, postnatal betul, kemudian kontrasepsi juga masuk di area keperawatan maternitas. Ya, jadi dia cakupannya tuh luas luas sekali sebenarnya. Jadi mencakup siklus kehidupan sepanjang siklus kehidupan perempuan. Gitu. Oke, baik, terima kasih. Sekarang kita akan bahas soal maternitas yang pertama. Saya izin share screen. Kelihatan ya? Oke, kelihatan ya? Kelihatan, nurse. Baik, siap. Nah, keperawatan maternitas. Sekarang kita ke soal yang pertama. Di sini ya kita ketemu kasus seorang perempuan berusia 24 tahun, G1 penol A0, hamil 39 minggu. Dia dirawat di ruang bersalin pada pukul 16 WIB dengan infartu.
hasil pengkajian nih, kita mengkaji pasien nih, pasien datang ya kan pada pukul 16 WIB ya, dia datang kemudian kita kaji sejam kemudian didapatkan data pasien kita tampak gelisah, kemudian kontraksi uterusnya 3 kali dalam 10 menit, durasinya juga 40 detik, kemudian DJJ 150 kali per menit. Saat pemeriksaan dalam, kita dapatkan pembukaan serviks 5 cm dan ketuban utuh. Nah, kita fokus nih pada pertanyaannya. Kapankah perawat dapat melakukan pemeriksaan dalam selanjutnya? Silakan, mungkin ada yang mau coba? Oke, 1 atau 2 orang boleh deh. Jangan takut salah ya. Kita diskusi aja. Silakan. Siapa nih yang mau coba nih? Boleh kalau kalau nggak mau ini boleh tulis di kolom chat juga boleh. Wah, udah ada. Oke, ada yang jawab A, ada yang jawab D. Oke, baik. Ada 2 tim nih, ada tim A, ada tim D. Kira-kira kenapa jawabannya A? Atau kenapa menjawab yang A deh? Wah, ini 2 lawan 1 nih. Semakin banyak, oke, A, D, A, oke. Ada yang jawab B. Oke, silakan. Kenapa jawab A, kenapa jawab B, kenapa jawab D? Silakan. Gak usah takut salah ya, kita Apa? sharing aja. Silakan nih, siapa nih tadi? Kita lihat dulu. Hairunisa. Karena Ah, ketubannya masih utuh, Nurse. Terus untuk pemeriksaan dalamnya setiap 1 jam sekali. oke, baik. Kita keep dulu ya, Nisa. Kita keep dulu. Kita Karena belum tahu nih bener pembukaannya di apa enggak pembukaan nih 5. ya. Oke, Nisa menjawab yang A. Terus yang B nih, siapa nih yang jawab yang B? Rini Sofian. Rin, mana Rini? Ada nggak Rini? Oke, Rini belum jawab. Dian deh, Dian. Kenapa jawab yang D? Dian mana Dian? Izin ya nurse ya, setahu saya kalau setiap pembukaan itu kita ngeceknya setiap 4 jam sekali. Makanya saya jawab yang Demis. Nurse. Oke, siap. Terima kasih, Dian. Nah, sekarang kita bahas. Di kasus ini ketemu pasien kita ya, dia hamil anak pertama, G1P0A0, hamilnya udah 39 minggu ya. Dirawat di ruang bersalin pada pukul 16 dengan infartu, artinya dia udah mau lahiran ya. Nah, pengkajian kita lakukan sejam setelahnya, pukul 5 sore nih. Pasiennya gelisah, kontraksi uterusnya 3 kali dalam 10 menit. Ini udah mulai ada kontraksi tapi belum intens ya, karena dia baru 3 kali dalam 10 menit, terus durasinya juga segini. Kita lihat DJJ ini masih dalam batas normal ya, untuk DJJ janin itu normalnya 120 sampai 160 kali per menit. Kemudian pembukaan serviks di 5 cm dan ketuban utuh. Nah, mungkin dulu refresh aja ya, kalau kalau kita ingat-ingat lagi, pasien kita ini kalau mau melahirkan itu kan dia pasti akan melewati 4 fase atau 4 kala ya. Ada kala 1, kala 2, kala 3, kala 4. Nah, di kala 1 itu ada 2 fase ya. Yang pertama itu fase laten, yang kedua itu fase aktif. Di kala 2 itu proses di mana bayinya, janinnya udah lahir gitu ya, bayi lahir. Kemudian kala 3 itu disebut juga dengan kala uri ya, di mana di kala 3 ini plasenta akan dilahirkan. Nah, kemudian di kala 4 itu berisi pemantauan 2 jam postpartum. 1 jam pertama ya, kondisi ibu dipantau per 15 menit. Jadi ada 4 kali nih kita ngecek KU ibunya. Ada perdarahan nggak? Kesadarannya gimana? TTV-nya normal apa enggak? Ada tanda-tanda lain enggak? Ya. Nah, 1 jam kedua itu kita pantau kondisi ibunya per 30 menit. Jadi 1 jam pertama 4 kali kita cek kondisi ibu, 1 jam berikutnya ada 2 kali kita cek. Nah,
Sekarang kita balik ke soal pasien kita ini dengan infartu, artinya dia belum mau lahiran. Ya bisa jadi karena pembukaan belum lengkap atau juga kontraksinya belum adekuat ya. Nah, di kala 1 itu ada 2 fase yang tadi saya jelasin. Yang pertama fase laten, yang kedua fase aktif. Fase laten itu, berada pada pembukaan serviks 1 sampai 4 cm, sementara fase aktif itu dari 4 cm sampai bukaan lengkap. Ya, jadi klien kita ini dia udah masuk fase aktif karena pembukaan serviksnya udah 5 cm, tapi dia belum pembukaan lengkap ya, pembukaan lengkap kan dia 10 cm. Terus ketuban juga utuh. Ketuban utuh ini, bisa juga diakibatkan karena 1 pembukaan serviksnya belum maksimal, yang kedua kontraksi uterusnya belum adekuat. Jadi, dorongan atau kontraksi dari uterus itu dia juga merangsang untuk pecahnya selaput ketuban. Nah, karena pembukaannya juga masih segini, jadi, tidak heran kalau selaput ketubannya juga masih utuh. Nah, kita fokus pada pertanyaan, kapankah perawat dapat melakukan pemeriksaan dalam berikutnya? Jawaban yang paling tepat adalah yang D. Jadi secara teori memang untuk pemeriksaan dalam pada ibu hamil di kala 1 infartu itu dilakukan per 4 jam. Kenapa tidak dilakukan, lebih sering? Yang pertama itu pemeriksaan dalam itu kan dia dapat mengakibatkan rasa nyeri juga pada ibunya, mungkin ketidaknyamanan ya. Dan juga, kita ingin meminimalisir terjadinya infeksi. Jadi idealnya itu untuk pemeriksaan dalam dilakukan per 4 jam. Ya, jadi kalau jam, 5 sore kita melakukan pemeriksaan dalam, maka 4 jam kemudian adalah pukul 9 malam, 21 WIB. Ya, jadi untuk soal yang pertama jawabannya adalah yang D. Oke ya, selamat kawan-kawan. Yang lain semangat ya. Kita boleh lanjut ke soal nomor 2. Lanjut ya. Nah, oke, sekarang kita ketemu kasus klien kita ya, bentar, kita ketemu kasus klien kita, seorang perempuan ini usia 21 tahun, P1A0, postpartum hari ke-7, dia datang ke Poliklinik KIA untuk kontrol pasca persalinan. Hasil pengkajian, pasien mengeluh nyeri dan keluar cairan kuning dari daerah jahitan episiotomi. Kemudian hasil pengkajian tanda-tanda vital, ini kita temukan tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 92 kali per menit ya, kemudian frekuensi napasnya itu 20 kali per menit. Suhunya ini meningkat ya 38,5 derajat Celcius. Kemudian klien kita mengeluh nyeri daerah perineum skalanya 5, subjektif ya. Kemudian, pertanyaannya adalah pengkajian selanjutnya yang tepat dilakukan pada kasus tersebut yang mana kira-kira? Silakan, ada yang mau coba nggak? Silakan. Ada atau bingung? Gimana? 2 orang deh boleh. Siapa yang mau coba? Oke, sudah ada yang masuk di kolom chat. Dwianti menjawab yang D. Oke, kenapa Wi? Kira-kira Wi? Karena dilihat dari suhunya yang meningkat, Nurse. Oke. Mm, Terus? Salah satu tanda adanya infeksi. Baik, betul. Kenapa kita harus cek yang D? Kenapa nggak yang lain? Gimana? Ayo, siapa yang mau coba? Ayo. Apa-apa, nggak usah takut salah. Kita sambil diskusi aja. Refresh lagi kita. Ayo, siapa nih mau bantu temennya? Silakan. Afrilia deh, Afrilia Sepa Lastania. Ayo.
Halo, gimana? Iya, Nurse. Mm-mm, Eh, Gimana? izin bantu menjawab ya, Nurse. Mohon maaf kalau salah, Mm, Nurse. Jadi, kenapa kita harus melakukan pemeriksaan tanda rida? mm-mm. Yang dikarenakan terdapat beberapa data pengkajian dan di mana klien mengeluh nyeri serta keluar cairan kuning dari daerah jahitan episiotomi, yang berarti bisa saja terjadi infeksi pada bekas jahitan tersebut. Lalu untuk suhu juga tadi benar yang dikatakan oleh Dwiners, suhunya juga meningkat di atas rentang normal yaitu 38,5 derajat Celcius, yang dimana pasien mengalami hipertermia gitu, Nurse, dan serta ada nyeri daerah perineum dengan skala 5 yang bisa dikatakan sebagai nyeri yang sudah sedang, Nurse. Terima kasih, Nurse. Oke, terima kasih Aprilia. Oke, ada tambahan lagi nggak? Silakan kalau mau nambahin. Atau mungkin ada pendapat yang berbeda. Oh, kayaknya bukan yang D, Nurse, kayaknya yang E deh. Atau yang B deh. Silakan, sebelum kita bahas. Kita keep dulu ya jawaban dua kawannya tadi ya. Oke, siapa lagi yang mau nambahin? Boleh deh. Ada. Wah, ini siapa lagi nih? Ada lagi nggak yang mau nambahin di kolom chat ya boleh. Ada nggak? Ini ada yang cowoknya nggak? Mana nih? Saya belum dengar suaranya nih. Kawan-kawan yang cowok mana? Ada satu orang lagi boleh. Atau yang cewek lagi deh boleh nambahin. Cek dulu. Putri Ayu Astuti. Nah nih Putri nih. Oke. Wah Putri not responding. Santi Mia. Ada. Ada lagi yang mau nambahin? Nggak ada. Oke, baik. Nah, kita keep ya dua jawaban kawan-kawannya tadi. Kita balik ke kasus ya. Pertanyaannya, ini kita fokus pada pengkajian berikutnya. Ya, artinya dalam proses keperawatan ini urutan pertama, pengkajian selanjutnya yang tepat kita lakukan pada kasus yang kedua. Nah, sekarang kita lihat di kasus, ini klien kita, dia baru saja melahirkan anak pertama postpartum SC ya, hari ke-7. Nah, di sini sorry, dia dengan nggak dengan SC, dia dengan episiotomi, maaf. Dia ada jahitan episiotomi ya. Dia kontrol udah hari ke-7, tapi masih ada keluhan nyeri dan keluar cairan kuning dari jahitan episiotominya. Nah, kemudian tanda-tanda vitalnya ini meningkat di nadi, kemudian di suhu ya, serta muncul keluhan nyeri area perineum skala 5, ini udah skala nyeri sedang. Nah, tadi jawaban teman-temannya benar yang D ya. Kenapa kita jawab yang D? Nah, ini kuncinya kalau kawan-kawan nanti pada saat UKOM ketemu kasus seperti ini, ketemu kasus klien postpartum, entah itu hari keberapa, tapi dia ada luka jahitan episiotomi, ya, kawan-kawan mesti ingat untuk pemeriksaan atau pengkajian tanda reda. Kenapa? Karena pengkajian ini atau pemeriksaan ini khas sekali pada klien-klien postpartum dengan luka jahitan episiotomi. Ya, jadi memang untuk mengidentifikasi apakah klien kita ini ada mengarah ke tanda infeksi atau mengarah pada kondisi infeksi, maka kita wajib lakukan pemeriksaan tanda reda ya. Reda ini singkatan ya dari R-nya itu adalah redness atau kemerahan ya, kemudian E-nya ini ada edema, yang E yang pertama ini edema, E yang kedua ini ekimosis ya, kemudian D ini discharge, kemudian yang A ini adalah aproksimasi atau perlekatan tepian dari lukanya. Jadi nanti ketika kawan-kawan mungkin udah di lapangan ketemu sama pasien langsung ya, ketemu kasus seperti ini, pasien post op dengan luka jahitan episiotomi area perineum, selalu cek tanda reda ya untuk mengidentifikasi pasien kita ada mengarah ke tanda infeksi apa enggak, ada kemerahan enggak ya, ada edema enggak di area luka episnya.
ada ekimosis nggak ya, atau apa namanya, ada discharge nggak nih. Kalau pada pasien kita dia yang D udah ada nih, ada discharge ya, kemudian nyeri, dan juga yang A ini aproksimasi. Artinya ada perlekatan nggak tepian luka episiotominya. Normalnya sih ada kalau misalkan dia udah hari kesekian, apalagi ini udah seminggu. Tapi kalau pada pasien-pasien dengan risiko atau infeksi ya, ini biasanya nggak ada perlekatan tepian luka ya. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Jelas ya untuk soal nomor 2 ya? Gampang. Sekarang kita ke soal nomor 3. Nah, di sini kita ketemu kasus seorang perempuan, dia usianya 30 tahun, P2A0, datang ke poliklinik KIA dengan keluhan terdapat benjolan pada payudara kiri. Hasil pengkajian, pasien mengatakan benjolan semakin lama semakin membesar, tidak mobile dan terasa nyeri, teraba massa dengan diameter 2 cm. Kemudian fokus pertanyaannya, apakah pemeriksaan lanjutan yang perlu dilakukan pada kasus pasien kita? Silakan. Yang mana kira-kira? Boleh. Halo? Atau di kolom chat udah ada? Oh, belum ada. Oke, 2 orang deh. Siapa yang mau coba? Rahmatul Aini, Aura, siapa lagi nih? Amelia, Putri, Siti Fatimah, atau yang tadi kawan-kawan. Hairunisa mungkin mau coba lagi. Oke, sudah ada di kolom chat. Jessie, USG payudara. Oke, terima kasih Jessie. Nah, kira-kira kenapa kita harus melakukan USG payudara nih? Karena pada pasien berusia 30 tahun ini masih dia tuh keluhannya baru benjolan aja, nurse. Jadi harus di payudara. Oke, jadi Jessie menjawab yang A karena itu diperlukan gitu ya, USG-nya diperlukan untuk mengidentifikasi benjolan gitu ya, Jess? Iya, nurse. Oke, terima kasih. Kita keep dulu. 1 orang lagi deh, boleh. Siapa nih kira-kira nih yang mau jawab? Ayo, siapa? Oke, terima kasih. Di kolom chat udah ada. Alfrelia menjawab yang C, mamografi. Oke, kenapa kira-kira yang mamografi? Izin Beda menjawab, nih. Mas. Untuk mamografi sendiri biasanya dilakukan untuk melihat pada payudara itu kelenjar yang terjadi seperti benjolan dan lainnya, nurse. Gitu. Oke, baik. Wah, oke, terima kasih. Terima kasih udah bantu ngasih pendapat ya. Nah, di sini memang sebenarnya tindakan-tindakan ini tuh bisa aja kita lakukan, tapi kita akan lihat di indikasinya ya. Indikasi dilakukan apa namanya, kelainan atau massa pada klien kita. Nah, di sini pasien kita dia masih muda, 30 tahun, P2A0 ya, udah pernah partus 2 kali, kemudian hasil anamnesisnya terdapat benjolan pada payudara kiri, pemeriksaan fisik maksudnya. Hasil pengkajian, benjolan semakin lama semakin besar, immobile ya, kemudian terasa nyeri. Kemudian kita coba fokus lagi pada data objektif, di sini teraba massa dengan diameter 2 cm. Nah, beberapa tindakan pemeriksaan di bawah ini memungkinkan dilakukan, tapi kita lihat lagi data-data yang muncul pada kasus kita ya. Nah, untuk jawaban yang pertama, USG payudara ini seringkali dilakukan kalau misalkan kita mencurigai adanya massa ya di area payudara, tapi kita belum tahu nih size-nya semana ya, lokasinya di mana, maksudnya lokasi pastinya gitu ya. Nah, pada kasus kita temukan benjolan di area payudara kiri ini immobile, artinya dia massanya itu solid gitu di situ aja.
Jadi nggak bisa kalau misalkan kita lakukan palpasi itu dia nggak geser-geser, dia solid immobile di situ aja. Kemudian teraba nyeri pada saat dilakukan apa namanya palpasi. Terus kita juga dapat data ini diameternya 2 cm. Jadi secara apa namanya pemeriksaan fisik sebenarnya untuk data-data yang menunjang USG kita udah dapat. Ya, di sini kita ketemu masa immobile, diameternya kita tahu, lokasinya juga kita tahu. Nah, ronsen dada ini tidak spesifik sebenarnya kalau ronsen dada. Ya bisa aja mengindikasikan ada kelainan-kelainan di area dada secara umum. Ya, mamografi ini bisa kita lakukan ya, bisa aja kita lakukan pada kondisi-kondisi di sini ya, di mana biasanya tujuan untuk mamografi ini dia lebih ke arah screening ya, screening di mana kita curiga benjolannya ini mengarah pada keganasan ya. Nah, mamografi ini juga berisi pemeriksaan di mana kelenjar atau jaringan payudaranya itu dipindai ya, jadi dilakukan pemindaian. Di sini kita akan lihat gambaran kelenjar payudara dan jaringan di sekitarnya. Nah, jadi apa namanya dari situ nanti kita bisa mengidentifikasi ini arahnya kemana ya, ke CA kah, apakah ke tumor jinak kah, apakah kista kah gitu ya, atau dia ada penumpukan-penumpukan zat-zat lain di jaringan payudara. Untuk biopsi payudara ini belum perlu dilakukan sekarang. Kenapa? Karena ini merupakan tindak lanjut kalau misalkan dicurigai itu ada mengarah ke kondisi keganasan. Baru kita boleh lakukan biopsi, atau misalkan kita udah curiga nih memang ada tumor jinaknya nih, jadi kita pengen biopsi, pengen tahu ya. Kolposkopi juga tidak kita lakukan. Nah, jadi dari uraian tadi, maka pada kasus nomor 3 pemeriksaan yang perlu kita lakukan adalah yang C, mamografi. Kenapa tidak USG payudara? Kita udah dapat nih lokasinya di mana, size benjolannya semana, konsistensi dari apa namanya masaknya gimana, solid apa enggak ya. Jadi untuk ronsen dada juga tidak tepat, USG payudara juga belum tepat, yang tepat adalah yang C, mamografi. Oke ya, kita move ke soal nomor 4. Di sini kita ketemu kasus seorang perempuan usia 57 tahun datang ke poliklinik ginekologi dengan keluhan nyeri saat berhubungan dengan pasangan. Hasil pengkajian, pasien mengatakan sudah 1 tahun tidak menstruasi, kemudian juga jarang melakukan hubungan seksual, dan belum pernah mendapatkan informasi tentang menopause. Fokus pertanyaannya adalah masalah keperawatan utama pada pasien tersebut yang mana? Silakan, gampang. Ini diagnosis. Sudah ada di kolom chat, Jessie, D. Oke, kita keep dulu, Jess. Defisit pengetahuan. Oke. Datanya yang mendukung ini apa aja, Jess? Wow, banyak. Oke. Wah, semua rata-rata menjawab yang D. Oke. Wah, ini satu tim kayaknya semuanya ya. Boleh deh satu orang. Kenapa kira-kira menjawab yang D? Silakan. Oke. Apa, Van? Jawab yang D, Van. Takut salah ya, Van? Izin Ibu, Ya, eh, alasannya mengambil defisit pengetahuan karena di sini pasiennya mengatakan dia belum pernah mendapatkan informasi tentang menopause. oke baik. Putri. Wah, Putri. Putri menjawab berbeda. Menurut Putri, diagnosis yang tepat adalah yang C. Disfungsi seksual. Putri, mana Putri? Datanya yang mendukung apa aja, Put? Kira-kira, Put? Ya.
Oke, Put, suaranya agak kurang jelas di saya. Oke, jadi Putri menjawab yang C, sementara lawannya ini menjawab yang D, defisit pengetahuan. Baik, sekarang kita bahas ya. Di sini kita ketemu kasus klien kita ini menopause ya. Dia usianya 57 tahun, datang ke poliginekologi, keluhannya dispareunia, yaitu keluhan nyeri saat koitus ya, itu istilahnya dispareunia. Nah, hasil pengkajian, klien kita mengatakan dia udah 1 tahun tidak koitus dengan suaminya, ya, dan juga belum pernah mendapatkan informasi tentang menopause. Tadi kawan-kawan udah tepat untuk masalah keperawatan, ya, artinya fokus pertanyaannya ini ke diagnosis. Ya, kalau masalah keperawatan udah jelas ke arah diagnosis. Nah, yang perlu kita ketahui sebenarnya cemas hanya yang mendukung belum ada, ya. Keluhan nyeri ini lebih ke keluhan subjektif tentang apa yang dirasakan oleh klien. Cemas ini mungkin lebih ke apa ya? Lebih ke asumsi kita terhadap kondisi klien, ya. Tapi datanya nggak ada. Jadi kita kalau mau ngangkat cemas belum bisa kayaknya, ya. Yang kedua nyeri akut bisa nggak kita angkat? Bisa-bisa aja. Kenapa? Keluhan nyerinya ada kok. Tapi kawan-kawan mesti ingat, kalau kita ngangkat diagnosis nyeri akut, di soalnya ini seringkali udah terpapar eh, apa namanya DSDO yang mengarah ke nyerinya. Ya, jadi itu salah satu trik kalau misalkan kayaknya kita yakin nih jawabannya nyeri, lihat dulu ke soalnya, ya. DSDO yang mengarah ke ini ke arah mengarah ke kondisi atau diagnosis nyeri ada nggak? Identifikasinya kita pakai PQRST. Ya, subjektifnya ada nggak? Ada. Kliennya mengeluh nyeri, PQRST-nya ada nggak? Nggak ada. Jadi kalau kita mau ngangkat nyeri akut, ini datanya juga belum optimal. Ya, jadi kita skip dulu. Kemudian disfungsi seksual. Disfungsi seksual. Nah, kalau kita berbicara tentang disfungsi seksual, kita berarti berbicara tentang ketidakmampuan dia berfungsi secara seksual. Ya, kalau kita ngomong disfungsi artinya ada yang keliru nih dengan fungsi seksualnya. Nah, datanya ada nggak di soal kita? Ada data klien sudah 1 tahun tidak pernah koitus dengan suaminya, ya. Bisa nggak kita masukkan itu sebagai data disfungsi seksual? Sekarang kita identifikasi dulu. Kalau disfungsi seksual artinya organnya yang bermasalah. Ada masalah di organnya sehingga dia tidak bisa melakukan fungsi seksualnya secara optimal. Nah, pada kasus kita tidak ada paparan atau tidak ada keterangan yang mengarah pada kelainan di fungsi seksualnya. Ya, jadi sementara kita skip dulu. Kemudian defisit pengetahuan, ya. Ada nggak data yang mengarah ke defisit pengetahuan? Ada, ya. Pasien belum pernah mendapatkan informasi tentang menopause. Oke, sementara kita keep dulu. Kemudian yang kelima, ini ketidakefektifan pola seksual. Bisa nggak kita angkat? Bisa aja. Datanya dari mana? Pasiennya udah 1 tahun nih nggak koitus. Setiap kali koitus dia ada keluhan nyeri, ya. Nah, kalau kita lihat dari dua jawaban ini, ya, dua-duanya bisa kita angkat. Namun kalau kawan-kawan bingung menghadapi jawaban seperti ini, Anda semua ingat lagi hierarki Maslow, kebutuhan dasar manusia, ya, patokannya di situ. Nah, kalau secara hierarki Maslow, ya, kebutuhan seksual itu termasuk pada kebutuhan dasar manusia, ya. Nah, untuk defisit pengetahuan ini lebih ke arah kognitif seseorang. Jadi kalau dari dua diagnosis yang ada, ya, masalah keperawatan yang paling tepat pada kasus kita adalah yang yang kelima, ketidakefektifan pola seksual. Datanya yang mana? Dia sudah 1 tahun tidak koitus. Pada saat koitus dia nyeri, ada dispareunia pada saat koitus gitu ya.
Kemudian kita ingat lagi secara hierarki Maslow, untuk kebutuhan seksual ini termasuk dalam kebutuhan dasar manusia. Jadi diagnosis yang tepat adalah yang E. Ya, jadi nanti kawan-kawan kalau bingung gitu ya jawabannya yang tepat yang mana, biasanya itu bingungnya di situ kalau untuk soal-soal yang membahas tentang masalah keperawatan atau diagnosis. Kawan-kawan ingat lagi aja kebutuhan dasar manusia hierarki 1, 2, 3, 4, 5 dan ininya apa gitu. Kebutuhan dasar manusia menurut Abraham Maslow ya. Jadi untuk soal nomor 4 itu jawabannya ketidakefektifan pola seksual. Gampang ya, maternitas mah nggak ribet-ribet banget. Nanti saya kasih deh abis ini trik-triknya untuk menjawab ya. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 5. Di sini kita ketemu kasus klien kita 33 tahun berada di ruang bersalin memasuki kala 3. Hasil pengkajian, pasien telah diberikan suntikan oksitosin, plasenta belum lepas, kontraksi uterus kuat, dan bayi masih dilakukan IMD. Kemudian observasi tanda-tanda vital ya, di sini ditemukan tekanan darah 90/70, kemudian nadi 88, frekuensi napas 24, T-nya 37. Fokus di pertanyaan intervensi keperawatan, rencana keperawatan yang tepat pada kasus kita. Nih, kalau kawan-kawan ketemu kasus seperti ini, diapain pasiennya? Silakan. Coba dulu deh, silakan. Dijawab aja di kolom chat deh kalau mau jawab. Oke. Jessie C, Hairunisa C. Oke, kita keep. Ada lagi nggak? Oke, Nis. Kenapa Nis yang C, Nis? Iya, Put. Gue nanya mau ngapain nih? Oke. Oke, Hairunisa. Nis, kenapa yang C, Nis? Kira-kira Nis. Kenapa kita masase? Karena pasiennya sudah dikasih oksitosin dan plasentanya belum dilepas. Belum terlepas. Oke, baik. Terima kasih Nisa. Sama nurse. Oke, ada lagi yang mau nambahin? Siapa tadi? Jessie, Jess. Kenapa Jess yang C, Jess? Mungkin ada yang mau nambahin pendapat kawannya tadi. Jessie mana nih? Yang lain mungkin ada yang mau nambahin? Sama? Sama aja deh, Nurse, biar cepet gitu ya. Oke. Baik, nih kita bahas ya. Kasus kita ini klien dia udah kala 3, artinya bayinya udah lahir ya. Kala 3 tadi di awal saya udah singgung, kala 3 adalah kala uri, artinya di mana plasenta itu akan dilahirkan ya. Nah, pasien kita udah diberikan oksitosin, fungsinya untuk merangsang kontraksi uterus biar kontraksinya tetap bagus, adekuat gitu ya. Kemudian data yang lain kita temukan plasenta belum lepas. Nah, kontraksi uterusnya udah oke, udah adekuat, bayinya masih IMD. Ini data tambahan aja sebenarnya ya. Kalau ketemu soal di sini Anda fokus aja ke area mana yang disorot. Kalau ini udah kala 3, Anda fokus di kala 3. Berarti di kala 3 biasanya data apa aja nih? Oksitosin udah dikasih apa belum? Plasentanya udah lepas apa belum? Kontraksinya bagus apa enggak? Adekuat apa enggak gitu ya. Bayi masih IMD, artinya bayinya nggak ada masalah. Tanda-tanda vital kita temukan tekanan darah menurun sedikit, T-nya naik ya. Intervensi keperawatan tepat pada kasus tersebut sekarang kita bahas satu-satu. Lanjutkan IMD ini wajib ya. Tanpa kita mengabaikan proses di kala 3, lanjutkan IMD itu wajib ya. Jadi kita skip jawaban yang A. Monitor perdarahan ini bisa kita lakukan, tapi bukan hanya di kala 3. Di kala 4 pun kita masih melakukan monitor perdarahan. Bahkan ketika memasuki awal kala 3 pun kita lakukan monitor perdarahan dari ibunya. Ya. Jadi ini kita skip dulu.
Yang C, lakukan masase uterus. Oke, ada yang jawab lagi nih. Oke, Rahmatul Aini, dia jawabnya yang E. Oke, nanti kita bahas ya. Terima kasih. Kita lakukan masase uterus. Nah, seringkali indikasi secara teori sebenarnya ya, masase uterus ini kita lakukan kalau misalkan kita temukan kondisi di mana kontraksi uterusnya tidak adekuat. Ya, jadi sebenarnya proses masase ini membantu agar kontraksi uterusnya itu adekuat. Jadi masase ini fungsinya untuk merangsang kontraksi dari uterusnya. Nah, kita lihat lagi ke soal, pasien kita udah dapat oksi nih. Kemudian kita lihat lagi kontraksi uterusnya kuat. Sepertinya belum ada indikasi untuk kita lakukan masase uterus, ya. Jadi jawabannya C kita skip dulu. Kolaborasi pemberian cairan infus. Nah, ini seringkali pada kasus-kasus infartu, pasien yang udah masuk ke ruang bersalin itu kita lihat dulu indikasi untuk pemasangan infus, ya, KU-nya gimana, perdarahannya gimana, akralnya gimana, ada tanda mengarah ke shock apa enggak gitu ya. Nah, kolaborasi pemberian cairan infus bisa nggak dilakukan? Bisa, tapi bukan intervensi utama ya. Nah, kita fokus pada pertanyaan intervensi keperawatan yang tepat pada kasus tersebut. Sekarang kita fokus di jawaban yang kelima, lakukan peregangan tali pusat terkendali. Nah, kegiatan melakukan peregangan tali pusat terkendali itu biasanya disingkat PTT, peregangan tali pusat terkendali. Itu khas sekali, wajib sekali ada di kala 3 ya. Nah, jawaban yang tepat, intervensi keperawatan yang harus kita lakukan pada kasus nomor 5 adalah yang kelima, lakukan peregangan tali pusat terkendali. Kenapa kita jawab yang 5? Anda lihat lagi nih di soal, pasien udah dapat oksi, oke, plasentanya belum lepas, nggak apa-apa. Anda cek kontraksinya bagus apa enggak. Kalau Anda ketemu ini, ya, pasien udah dikasih suntikan oksitosin, plasentanya belum lepas tapi kontraksinya bagus, Anda boleh lakukan kegiatan peregangan tali pusat terkendali. Ya, jadi Anda dengan tangan non dominan ini dorong area fundus itu ke arah atas ya, sembari Anda tarik dengan tangan Anda yang dominan nih, lakukan penarikan tali pusatnya. Itu nama tindakannya adalah PTT, peregangan tali pusat terkendali. Kenapa dikatakan terkendali? Biar nariknya tidak berlebihan. Jadi kalau misalkan ada tahanan ya jangan serta-merta ditarik. Ya boleh Anda lakukan masase ringan, baru Anda sembari tarik ya. Kalau misalkan Anda tarik paksa tapi plasentanya masih nempel banget, itu dikhawatirkan nanti putus tali tali pusatnya gitu ya. Jadi kita harus lakukan tindakan lain kalau sampai putus. Nah, karena ini kontraksinya juga bagus ya, pasien udah dapat oksi, jadi belum ada indikasi kita harus lakukan masase. Jadi jawaban yang tepat adalah yang kelima, lakukan PTT. Lakukan peregangan tali pusat terkendali. Oke, gampang ya, soalnya masih gampang. Sekarang kita fokus di soal nomor 6. Maaf. Di sini kita ketemu seorang perempuan berusia 21 tahun, dia P1A0, pos S-nya hari kedua, rawat gabung dengan bayi. Hasil pengkajian TFU 1 jari di bawah pusat, kontraksinya bagus, kondisi bayi sehat, BBL 2.600 gram, refleks hisap baik, pasien mengeluh ASI hanya keluar sedikit sehingga ibu jarang menyusui. Pertanyaannya, apakah intervensi keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? Yang mana nih kira-kira nih? Silakan, di kolom chat deh boleh. Atau mau jawab langsung? Boleh juga. Afrilia mungkin, Dian mungkin, Aulia mungkin. Wah, Afrilia udah senyum-senyum. Oke, siapa nih? Fani. Fani lakukan perawatan payudara. Oke, Fan, mana Fani? Bisa jadi, ya. Bisa nggak kita lakukan perawatan payudara? Harus bisa jadi. Nah, Fani, kenapa nih? Kira-kira Fan, kita lakukan perawatan payudara, Fan? Izin nurse. Alasannya karena di sini
Ibunya mengeluh ASINya hanya keluar sedikit, jadi ibu jarang menyusui. Karena untuk kayak pijat oksitosin gitu masuk ke perawatan payudara nggak, nurse? Izin, nurse. Bisa kita kategorikan dia masuk ke situ. Oke, terima kasih Fani. Amelia juga sama, jawabnya sama dengan Fani. Terus, oke. Siapa lagi nih jawaban yang berbeda nih? Nina yang B, ajarkan posisi perlekatan. Nina mana Nina? Silakan Nin. Kenapa kita ajarkan posisi ini nih? Dia tidak bersuara. Oke, Afrilia siapa? Afrilia udah ketawa-ketawa. Yang A, kenapa sayang yang A? Iya, nurse. Karena menurut saya relaksasi itu perlu ya, nurse. Jadi sebisa mungkin kita membuat ibunya terasa nyaman dulu, terus ibunya jadi rileks, tenang. Dengan begitu kita bisa membantu agar produksi ASINya bisa keluar lumayan cukup bayinya. Terima kasih, nurse. Oke, baik. Terima kasih Afrilia. Semua jawabannya sebenarnya nggak ada yang salah. Bener-bener aja. Boleh nggak kita ajarkan teknik relaksasi? Boleh banget. Ibu itu kalau dia dalam proses menyusui, dia harus dalam kondisi rileks. Ya, stres sedikit aja tuh udah ganggu produksi ASINya sebenarnya. Ya, produksi ASI terganggu, ASINya nggak cukup dapat supply, janinnya bayinya yang kena. Ya, ajarkan posisi perlekatan. Bisa nggak kita lakukan, nurse? Bisa banget. Ini juga perlu sebenarnya. Nah, kemudian yang kelima nih, lakukan perawatan payudara. Bisa nggak kita lakukan? Bisa-bisa aja, breast care ya. Mungkin ditambah pijat oksi supaya ibunya rileks, bisa-bisa aja. Nah, sekarang kita akan bahas intervensi keperawatan yang tepat pada kasus tersebut. Nih, sekarang kita lihat di kasus kita ya. Pasien kita post SC hari kedua ya. Ini salah satu data yang Anda perlu highlight ya di sini P1A0 ya. Pasien partus anak pertama, pos SC hari kedua, rawat gabung dengan bayinya. Hasil pengkajian, TFU satu jari di bawah pusat. Masih oke ya. Kontraksinya juga adekuat, bagus, nggak ada masalah, tidak ada arahnya ke perdarahan dan lain-lain. Jadi kita anggap uterusnya oke. Bayinya juga sehat, ya. Berat badan lahirnya juga termasuk kategori normal. Refleks hisapnya baik. Nah, ini data-data yang perlu Anda highlight. Kalau nanti ketemu kasus-kasus post SC hari kedua, pertanyaannya mengarah pada intervensi keperawatan pada proses menyusuinya, Anda lihat lagi di soal, ya hari keberapa ibunya melahirkan, ya kontraksi uterusnya bagus apa enggak, kondisi bayinya bagus apa enggak, refleks hisapnya bagus apa enggak. Artinya kalau kita lihat dari kondisi uterusnya dia nggak ada masalah, bayinya juga nggak ada masalah, sehat aja, bugar aja gitu ya. Refleks hisapnya juga bagus, artinya si bayi ini tidak mempunyai masalah dalam proses penghisapan puting payudara ibu gitu. Nah, keluhannya ASI hanya keluar sedikit sehingga ibu jarang menyusui. Keluhan ini muncul, Anda coba lihat lagi dengan dia postpartum hari keberapa, ya pasien baru hari kedua postpartum. Nah, seringkali kondisi-kondisi hari pertama bahkan ada sampai hari ketiga itu seringkali memang keluhan yang muncul pada ibu postpartum adalah ASINya keluarnya cuma sedikit, atau biasanya yang keluar tuh cuma yang kayak cairan bening tuh, kolostrumnya doang yang keluar, ya ASI yang dia berwarna putih pekat gitu belum ada. Nah, seringkali kita miss gitu data-data yang seperti ini. Nah, kita lihat lagi jawabannya, ajarkan teknik relaksasi, bisa nggak kita lakukan? Bisa-bisa aja. Tapi ini belum merupakan jawaban yang tepat, belum merupakan intervensi yang tepat pada kasus kita. Ajarkan posisi perlekatan. Nah, ada beberapa indikator sebenarnya kalau misalkan kita mau melihat posisi perlekatan dari mulut bayi ke payudara ibu itu udah pas apa belum, ya.
Nah, posisi perlekatan ini akan panjang nih ceritanya kalau kita bahas, ya. Tapi pada kasus kita lihat refleks hisapnya baik. Artinya kita anggap posisi atau perlekatan dari mulut bayi ke puting payudara ibu itu nggak ada masalah, ya. Lakukan kompres hangat. Nah, lakukan kompres hangat ini seringkali kalau misalkan kita ketemu ada indikasi mungkin ada bendungan gitu ya di area payudara ibu. Artinya produksi ASINya udah banyak, tapi mungkin karena beberapa kondisi di area payudara sehingga dia ada bendungan gitu di kelenjar ASI di payudaranya sehingga kita lakukan kompres hangat. Apakah ini intervensi yang tepat? Belum, ya. Kemudian susui bayi sesering mungkin bisa nggak kita lakukan? Bisa-bisa aja. Nah, kemudian opsi yang kelima, lakukan perawatan payudara. Bisa nggak kita lakukan? Bisa aja breast care. Nah, tapi kita lihat lagi nih, indikasi untuk dilakukan breast care ada apa enggak pada kasus kita. Pasien mengeluh ASI hanya keluar sedikit. Anda lihat lagi, pasiennya baru hari kedua kok. Jadi kalau misalkan dia produksi ASINya belum maksimal, nggak masalah sebenarnya. Nah, yang perlu Anda lihat kalau ketemu kasus seperti ini adalah perhatikan refleks hisap bayinya, bagus apa enggak. Kalau misalkan kita ketemu data refleks hisap bayinya bagus, intervensi yang paling tepat pada kasus kita adalah yang D. Susui bayi sesering mungkin. Kenapa? Karena refleks hisap bayi ini akan merangsang produksi ASI di dalam payudara ibu. Ya, jadi apa namanya tubuh ibu itu didesain sedemikian canggih gitu ya. Jadi ketika si payudara ini mendapat hisapan dari bayinya, ya, maka dia akan mengirim sinyal ke otak bahwa si payudara harus memproduksi ASI lebih banyak untuk mencukupi kebutuhan bayinya. Ya, jadi kalau misalkan hari kedua, wajar aja kalau misalkan ASINya masih sedikit. Kenapa? Karena refleks hisap bayi mungkin udah bagus, cuman produksi ASINya aja yang kurang, yang belum ada. Nah, tindakan yang paling tepat, suruh aja ibunya nyusuin sesering mungkin. Supaya apa? Refleks hisap bayinya tadi akan merangsang kelenjar payudara untuk memproduksi lebih banyak ASINya gitu. Ya, jadi kalau ketemu soal kayak gini nggak usah bingung, ya. Anda lihat lagi aja kondisi ibunya gimana ya, artinya kondisi ibu tuh Anda lihat kontraksi uterus, TFU-nya, kondisi bayinya bugar apa enggak, refleks hisapnya nih yang Anda lihat. Kalau ketemu kasus seperti ini ya, Anda lihat refleks hisap bayinya bagus apa enggak. Kalau dia bagus, Anda lihat lagi nih opsi jawabannya apa. Kalau dia apa namanya ada opsi jawaban susui bayi sesering mungkin, nah itu tadi penjelasannya, ya. Jadi untuk soal kita nomor 6, jawaban yang tepat adalah yang D, susui bayi sesering mungkin. Gampang ya. Sekarang kita ke soal nomor 7. Di sini kita ketemu seorang perempuan 45 tahun datang ke Poli KIA dengan keluhan gatal dan perih pada daerah vagina. Kemudian hasil pengkajian area genitalia tampak merah, sekret vaginanya banyak, berbau dan berwarna agak kuning. Apakah intervensi yang tepat pada kasus tersebut? Nah, kira-kira yang mana nih? Silakan, silakan. Ada? Silakan. Oke, di kolom chat ada nggak? Oh, belum ada. Bingung? Nggak apa-apa kalau bingung, nggak apa-apa. Bingung, nurse. Kok kayaknya jawabannya bikin galau gitu ya. Bingung? Lambaikan tangan kalau bingung. Gimana? Ada yang mau coba? Silakan. Siapa? Bingung, Ners. Oh, bingung. Oke, sayang. Terima kasih. Siapa tuh yang jawab bingung? Khairunisa, Ners. Oke, thank you, Nisa. Gak apa-apa, bingung berarti kita sedang berpikir gitu ya. Oke, di kolom chat udah ada yang jawab nih. Jessie B. Merencanakan pemeriksaan pap smear. Oke, nah tadi ada yang bingung, tapi udah ada juga nih yang jawab yang B. Jessie, mana Jessie? Kira-kira Jess, Iya, kenapa ya kira-kira kita jawab yang B? Silakan.
sebenarnya bingung, cuma dari hasil pengkajian itu dia baru didapatkan genitalia tampak merah baru diinspeksi aja nurse. Terus sekret vaginanya juga banyak dan berbau berwarna kuning juga. Tapi belum dilakukan pemeriksaan pap smear. Oke, thank you Jessie. Wah, yang lain mungkin bingung juga ya, nggak apa-apa. Sekarang kita bahas. Soal seperti ini biasanya keluar ya. Ini arahnya ke kesehatan reproduksi. Biasanya keluar untuk soal-soal maternitas ya. Jadi apa namanya? Kalau ketemu soal kayak gini, Anda lihat lagi data-data yang ada. Nah, pertanyaannya kita fokus di intervensi yang tepat pada kasus tersebut. Nah, kemudian kita coba balik lagi deh lihat DSDO-nya pada kasus nomor 7. DS-nya ada keluhan gatal dan perih di area vagina. DO-nya, genitalinya tampak merah, sekret vagina banyak, berbau dan berwarna agak kuning. Nah, sekarang kita bahas jawabannya dulu deh ya. Menganjurkan untuk pemeriksaan apusan vagina bisa nggak kita lakukan? Bisa aja ya. Jadi sekret dari vaginanya itu kita ambil, nanti kita bawa ke lab. Kalau untuk yang pemeriksaan yang A. Pemeriksaan yang B, ini kita merencanakan pemeriksaan pap smear. Bisa nggak kita lakukan? Ya bisa-bisa aja, tergantung indikasi sebenarnya kalau untuk pap smear. Di usia segini, memungkinkan aja kita lakukan pap smear. Tapi yang harus kita perhatikan adalah, ada nggak DSDO yang mendukung ke arah-arah di mana kita perlu melakukan pemeriksaan pap smear. Nah, kalau pemeriksaan pap smear ini kan sebenarnya pemeriksaan untuk mengetahui ada atau tidak kondisi ke arah kanker serviks, kan gitu ya. Jadi kita ambil apa namanya apusan di area mulut rahim, nah itu yang dibawa ke lab untuk dicek ada gambaran ini enggak. Kalau pap smear kan sebenarnya ada pemeriksaan yang lebih cepat gitu ya, pakai yang cairan asam juga bisa. Kemudian kalau misalkan memang mau dibawa ke lab juga bisa. Jadi ada 2 jenis untuk pap smear ini. Nah, kolaborasi foto ronsen pelvik bisa nggak kita lakukan? Bisa aja, tapi ini bukan tindakan utama karena dia udah kolaborasi foto ronsen pelvik ini kalau misalkan kita curiga ada kondisi ke arah infeksi panggul ya. Oke, ada jawaban lagi di kolom chat. D. Oke, kita keep kolaborasi USG transvaginal. Bisa nggak kita lakukan? Bisa-bisa aja sih. USG transvaginal artinya nanti dimasukkan semacam alat gitu ya ke dalam genitalianya, ke vagina, nanti kita lihat gambaran USG-nya seperti apa. Dia biasanya juga ngecek jaringan-jaringan di sekitar situ ada kelainan apa enggak, USG transvaginal. Nah, yang kelima ini kolaborasi pemeriksaan urin, bisa nggak kita lakukan? Bisa-bisa aja, tapi sekali lagi kalau tindakan kolaboratif ini bukan tindakan yang utama. Nah, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 7 adalah yang A sebenarnya. Kenapa tidak yang B? Nah, sekarang kita bahas nih, kalau yang lain ini tindakan kolaboratif, jadi kita skip dulu. Kita fokus pada 2 jawaban, yang A dan yang B. Nah, dari DSDO yang muncul, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa klien kita ini mengarah pada kondisi vaginitis, artinya ada radang di area vaginanya. Ya, tanda-tandanya apa? Ada nyeri, ya. Kalau tanda-tanda radang kan ada 5 ya, tanda-tanda infeksi gitu ya. Anda juga bisa nih identifikasi ke arah situ. Ada kemerahan nggak? Ada nyeri nggak? Ada. Sekret vaginanya banyak, berbau dan berwarna agak kuning. Nah, seringkali kalau ketemu DO seperti ini, biasanya mengarah pada kondisi vaginitis, ada peradangan di area vaginanya. Kenapa kita belum melakukan pemeriksaan pap smear? Ini belum dirasa perlu untuk kasus kita, ya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A, apusan vagina. Jadi di sini apa namanya, kita ingin memastikan, make sure gitu ya, dia memang benar ada bakterinya nggak di dalam situ gitu. Ya, memeriksa apakah ada ke arah vaginitis apa enggak. Ini sebenarnya untuk membuat apa namanya, penegakan diagnostis aja sih kalau kalau pemeriksaan seperti ini ya. Kenapa kita tidak jawab yang B? Data kita nggak mendukung kalau kita jawab yang B, kecuali kalau misalkan
Di soal ini ada data tentang satu, klien setiap kali setelah koitus itu ada perdarahan. Yang kedua, nyeri pada saat koitus, nyerinya bahkan mungkin menjalar sampai ke panggul. Yang ketiga, klien dengan riwayat keputihan berlebihan. Yang kelima, misalkan klien sering mengalami perdarahan di antara siklus haid. Nah, itu boleh kita anjurkan ke arah jawaban yang B. Karena biasanya kondisi kayak yang tadi saya paparkan itu mengarah pada kondisi CA cervix sehingga kita lakukan pap smear. Tapi kalau untuk kondisi yang seperti ini mengarah pada kondisi vaginitis, kita lakukan intervensi yang A. Gitu ya. Oke, semangat. Sedikit lagi. Wah, oke kita skip. Nih, sekarang kita ketemu soal nomor 9. Seorang perempuan berusia berapa nih? Datang ke poliklinik KB berkonsultasi ingin mengatur jarak kelahiran anak. Ya, dia umurnya 33 tahun. Hasil pengkajian, pasien baru memiliki satu anak yang berusia 7 bulan. Observasi tanda-tanda vital, ini tekanan darahnya 140/90, frekuensi nadinya 80, IMT-nya 27. Apakah metode kontrasepsi yang tepat untuk pasien tersebut? Silakan. Ini kalau pasien datang ke Anda dengan kondisi seperti ini, kira-kira kita kasih konseling kontrasepsinya yang mana? Silakan. Ada? Ayo, siapa yang mau jawab? Di kolom chat belum ada nih. Dian deh, Dian. Yang mana, Yan? Oh, Dian langsung kaget. Yang mana, Yan? Kira-kira, Yan? Ayo, apa bingung? Bingung, Nars. Oke, baik. Thank you, Dian. Yang lain bingung juga nggak? Bingung tapi malu-malu gitu ya. Oke, bingung nggak? Siapa lagi nih? Aura Rahma. Amelia, Siti Fatimah. Wah, ini banyak nih. Tapi lagi mode hening kayaknya ya. Apa-apa. Oke, mungkin semuanya kebingungan. Sekarang kita bahas. Kalau Anda ketemu kasus seperti ini, atau nanti ketemu pasien seperti ini deh ya, dia umurnya masih 30-an, datang ke poliklinik Anda ya, dia ingin konsul nih, pengen pakai alat kontrasepsi. Ya, Anda akan mengkaji pasien anaknya berapa, ya, kemudian usianya berapa. Kemudian Anda lakukan pemeriksaan tanda-tanda vital ya, dan kalau memungkinkan lakukan pemeriksaan IMT indeks massa tubuh. Nih, kalau 27 ini mengarah pada overweight ya. Dia kan normalnya di 25. Nah, kalau 27 ini agak overweight, kemudian Anda juga dapat data klien kita mengalami, kita anggap dia hipertensi ya karena tekanan darahnya 140/70, 140/90. Tapi pasien usianya segini, dia baru punya anak satu nih, anaknya juga masih usia 7 bulan. Tapi dia pengen metode kontrasepsi yang tepat untuk dirinya. Nah, bisa nggak metode yang ada di jawaban ini kita pakai? Bisa-bisa aja, tapi Anda harus lihat dulu indikasinya, ya. Anda lihat dulu indikasinya. Yang pertama yang pil. Pil ini dia biasanya terbagi menjadi 2 macam gitu ya. Nah, jadi apa namanya, ada yang pil yang mengandung hormon progesteron aja, ada juga yang kombinasi. Nah, jadi kita tidak menyarankan penggunaan pil dengan hormonal yang berlebihan kalau misalkan klien kita ini terdapat hipertensi. Kemudian juga dia punya anak usia 7 bulan, ini biasanya masih dalam periode menyusui ya. Dia masih belum 2 tahun, jadi
masih menyusui dengan ibunya. Jadi agak rentan kalau misalkan kita kasih yang pil. Karena ada beberapa kandungan pil kalau dia mengandung estrogen itu seringkali mempengaruhi produksi ASI. Jadi kita nggak menganjurkan. Nah, implan juga sama. Implan ini bisa aja kita lakukan. Namun kalau implan ini kan apa ya? Prosedurnya biasanya yang dihindari oleh pasien kita, ya. Prosedurnya kan dia biasanya ada insisi kecil gitu ya di area lengan, kemudian dimasukin juga implannya ke dalam situ. Nah, itu juga seringkali klien menghindar kalau misalkan kita sarankan untuk yang implan. Kemudian kontrasepsi yang suntik, ini bisa nggak kita lakukan? Bisa-bisa aja, ada yang suntik 1 bulan, 3 bulan, tapi Anda perlu lihat lagi nih kandungannya, ya, kandungan hormonal di dalamnya. Kalau dia misalkan yang kombinasi kayak yang tadi saya bilang, dia udah jelas mengganggu produksi ASI-nya. Ya, jadi kita biasanya nggak saranin. Kalau yang keempat nih, kontrasepsi mantap. Kontrasepsi mantap itu artinya dia sudah dilakukan tindakan apa namanya, tindakan paten gitu ya untuk tidak mau punya anak lagi. Ya, tapi Anda lihat lagi nih pasiennya usianya masih muda, anaknya juga baru 1. Jadi sebisa mungkin jangan dulu dianjurkan untuk kontrasepsi mantap, ya. Kemudian yang E ini alat kontrasepsi dalam rahim atau disingkat IUD atau AKDR, alat kontrasepsi dalam rahim. Jadi ini tuh kayak dimasukin apa namanya, IUD-nya gitu ya, intrauterine device, dimasukin ke dalam uterus, itu bentuknya kayak T, namanya Copper T ya. Itu nanti yang akan mencegah pergerakan sperma masuk ke dalam rahim. Nah, kalau bisa saya jelasin sedikit, sebenarnya untuk metode kontrasepsi ini tuh macam-macam ya. Ada yang metode kontrasepsi modern, ada metode kontrasepsi yang konvensional, artinya tidak menggunakan bahan-bahan kimia ya. Nah, dari beberapa pilihan jawaban ini, dia termasuk dalam opsi pemilihan alat kontrasepsi modern, artinya di situ ada suntikan yang diinjeksi gitu ya, ada pil yang mengandung hormonal, kemudian ada tindakan operasi, itu termasuk dalam kontrasepsi jenisnya modern. Tapi kalau kontrasepsi yang tidak menggunakan bahan kimia atau lain-lain itu macam-macam, ada metode kalender, ada coitus interruptus, kemudian juga ada pemakaian kondom pada laki-laki atau pada perempuan gitu ya. Jadi macam-macam. Nah, ketika kita ketemu klien, usia masih muda, anaknya baru 1, masih dalam proses menyusui juga, ada hipertensi, IMT mengarah pada kondisi overweight, maka kita jangan sarankan penggunaan pil, implan, atau suntik ya, karena biasanya kandungan hormonal di dalamnya ini yang akan mengganggu kondisi ibu dan proses menyusui bayinya ini. Ya, jadi metode kontrasepsi yang tepat untuk pasien kita adalah yang kelima, alat kontrasepsi dalam rahim. Artinya dia tidak mengandung hormonal yang berlebihan gitu ya. Terus kalau misalkan keuntungan lain ya, pemakaian AKDR ini dia itu jangka waktunya lama, 8 sampai 10 tahun. Tapi memang dia per 3 bulan atau per 6 bulan itu biasanya dicek posisinya masih bagus apa enggak. Ya, untuk IUD ini atau AKDR ini. Posisinya bagus apa enggak. Kemudian keuntungan lainnya lagi, wah saya udah kayak di endorse ya ini ya. Keuntungannya lagi secara teori ya, kalau misalkan dibandingkan dengan pil, implan atau suntik, AKDR ini dia itu lebih apa ya, lebih efek yang ditimbulkan itu dia tidak sebesar yang pil, implan atau suntik. Artinya dalam masalah kesuburannya. Nah, kalau misalkan nih sewaktu-waktu si ibu misalkan mau nambah anak lagi, ya udah dia copot aja tuh IUD-nya, dia copot aja AKDR-nya. Proses untuk dia kembali dalam kondisi subur itu akan lebih cepat dibanding dengan penggunaan pil, implan atau suntik gitu. Karena kan kandungan hormonal ini tuh udah terserap lebih banyak gitu kalau misalkan kita minum atau kita suntikan. Nah, itu untuk proses kembali ke kondisi suburnya itu perlu waktu beberapa bulan gitu ya. Tergantung dari kondisi si ibunya sendiri. Jadi untuk soal nomor 9, metode yang kita sarankan adalah yang E, alat kontrasepsi dalam rahim atau AKDR atau IUD. Jelas ya nomor 9 ya. Oke, sekarang kita move ke soal nomor 10.
Di sini seorang perempuan 25 tahun P3A0 postpartum 2 minggu yang lalu, hasil pengkajian pasien mengatakan selama di rumah minum jamu-jamuan. Menurut budaya pasien, hal ini dilakukan untuk mempercepat pemulihan postpartum dan memperlancar ASI. Bagaimana sikap perawat yang menunjukkan kepekaan terhadap budaya? Wah, ini gampang. Silakan. Silakan yang mau jawab di kolom chat boleh. Silakan. Ada? Satu orang deh. Oke, terima kasih. Yospiana yang D. Oke, baik. Ini udah langsung kita bahas ya. Sikap perawat yang menunjukkan kepekaan terhadap budaya. Oke, good. Semuanya menjawab benar. Ya, jawaban yang tepat adalah yang D. Kita jelaskan bahwa memang apa namanya, ada beberapa tanaman obat keluarga yang juga bisa berfungsi untuk mempercepat pemulihan postpartum dan juga memperlancar ASI, kayak misalkan daun katuk gitu ya. Kemudian ramu-ramuan yang ada di jamu gitu ya bisa juga digunakan untuk mempercepat pemulihan postpartum. Jadi kita bisa menjelaskan tentang pentingnya serta pengaruhnya bagi kesehatan klien. Ya, ini gampang. Lanjut nomor 11. Nah, di sini kita ketemu klien kita, perempuan 17 tahun, datang ke Poliklinik KIA diantar oleh ibunya dengan keluhan keputihan sudah 1 minggu. Hasil pengkajian, pasien setiap selesai BAK dan BAB, area genitalia tidak dikeringkan. Tampak keluaran cairan dari vagina dan daerah labia nampak berwarna merah. Perawat menjelaskan tentang kebersihan vagina. Apakah evaluasi yang diharapkan dari intervensi tersebut? Gampang. Silakan. Ini kalau proses keperawatan ini yang kelima ya, evaluasi ya. Silakan. Siapa yang mau coba? Boleh tulis di kolom chat, boleh. Ada. Silakan. Oke, baik. Di kolom chat sudah ada yang menjawab. Jessie. Jessie yang E. Oke, kita keep. Oke, Nurmita Sari juga yang E. Siapa lagi nih? Wah, ini pada kompak kayaknya ya. Nah, oke baik. Terima kasih jawabannya. Sekarang kita langsung bahas. Nah, seringkali di soal maternitas itu juga muncul soal modelnya kayak begini. Artinya dia nanyain tentang evaluasi dari tindakan yang kita lakukan sebelumnya. Ya jadi kalau misalkan nih kawan-kawan ketemu kasus seperti ini, Anda balik lagi ke soal, ya. Ini siapa nih jawab? Oke. Dias menjawab yang D. Oke. Dias yang D, yang lain yang E. Oke, ada 2 kubu berbeda. Oke, kita keep dulu. Nah, di sini kita ketemu data pasien kita ini sudah mengalami keputihan 1 minggu, ya. Nah, kemudian dari hasil anamnesis setelah selesai BAK-BAB, area genitalianya tidak dikeringkan. Artinya mungkin dia udah langsung aja pakai pakaian dalam gitu ya. Saat dikaji, tampak ada haluaran cairan dari vagina. Labianya berwarna merah, ini ada iritasi ya. Nah, kemudian fokus pada tindakan yang dilakukan oleh perawat. Perawat menjelaskan tentang kebersihan vagina. Ya. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah evaluasi yang diharapkan dari intervensi tersebut? Artinya pertanyaannya ini mengarah pada evaluasinya apa sih setelah tadi perawat menjelaskan tentang kebersihan vagina gitu ya. Nah,
Jawaban yang A, pasien mengatakan dirinya telah sehat. Ada nggak korelasinya dengan penjelasan kita tadi? Nggak ada ya? Oke, nggak ada, kita skip. Pasien mengatakan keputihan berkurang. Kita ada nggak menjelaskan tentang cara mengatasi keputihan? Nggak ada ya, kita lebih ke arah kebersihan dari vaginanya. Oke, kita skip. Pasien bersedia melakukan imunisasi HPV. Nah, kita balik lagi, kita ada nggak menjelaskan tentang imunisasi HPV? Nggak ada, kita skip. Pasien dapat menjelaskan cara vulva hygiene. Ada nggak kita menjelaskan ke arah higienetas? Ada, kebersihan vagina. Oke, kita keep dulu. Kemudian yang kelima, pasien mengatakan mengerti dengan penjelasan perawat. Nah, ini bisa nggak kita masukkan dari evaluasi? Bisa aja, nanti akan masuk di data subjektif. Ya, nah, evaluasi yang tepat sebenarnya dari intervensi ini, ya, evaluasi yang diharapkan dari intervensi tersebut adalah yang D. Pasien dapat menjelaskan cara vulva hygiene. Kenapa tidak yang E? Kita balik lagi ke soal. Di sini kita menjelaskan tentang kebersihan vagina. Artinya kita menjelaskan tentang cara vulva hygiene ke pasien kita. Kenapa kita jelaskan vulva hygiene itu ke pasien kita? Anda lihat lagi data sebelumnya. Dia setelah selesai BAB BAK itu tidak dikeringkan ya area genitalianya, langsung aja dia pakai pakaian dalam. Nah, kondisi lembab yang berlebihan akan memicu terjadinya akumulasi atau perkembangbiakan bakteri yang merugikan di area genitalia sehingga bisa menjadi atau mengarah pada kondisi infeksi gitu. Jadi ini udah ada tanda iritasi nih, jadi ada perlukaan juga, lecet dan lain sebagainya. Nah, ini juga akan memperparah kalau misalkan terjadi infeksi. Makanya kita menjelaskan tentang kebersihan area vagina atau biasa kita kenal dengan istilah vulva hygiene. Nah, kalau kita udah lakukan intervensi tentang vulva hygiene, maka evaluasi yang diharapkan adalah pasiennya paham cara vulva hygiene. Dia paham cara cebok yang benar kayak apa, setelah cebok gimana. Gitu. Ya, jadi untuk soal nomor 11, jawaban yang paling tepat adalah yang D. Kita fokus pada tindakan kita yang sudah dilakukan. Gampang ya. Sekarang kita ke soal nomor 12. Di sini kita ketemu soal perempuan berusia 45 tahun datang ke poliginekologi dengan keluhan keputihan yang berbau sejak 3 bulan yang lalu. Hasil pengkajian pasien perdarahan saat berhubungan seksual, sekret vagina banyak dan berwarna kuning, perawat menyarankan untuk melakukan deteksi awal dengan pemeriksaan pap smear. Apakah informasi penting yang harus disampaikan perawat pada kasus tersebut? Nah, kita sampaikan apa nih ke pasien kita sebelum dia dilakukan pap smear? Yang mana kira-kira? Silakan. Ada di kolom chat? Oh, belum ada. Silakan kita tunggu. Oke, ada. Apa bingung? Bingung? Oke. Wah, ini kayaknya bingung semua ya. Baik, kita bahas. Nih, kita ketemu kasus klien usia 45 tahun, dia datang dengan keluhan keputihan ya sejak 3 bulan yang lalu. Artinya udah keputihannya itu udah cukup lama ya. Hasil pengkajian anamnesis pasien mengatakan perdarahan pada saat koitus ya. Sekret vaginanya banyak dan berwarna kuning. Nah, ketika perawat melihat kondisi ini, dia curiga kliennya ini ke arah CA cervix, makanya dia anjurkan untuk deteksi awal dengan cara pemeriksaan pap smear. Nah, informasi penting yang harus disampaikan pada kasus tersebut adalah yang A, tidak melakukan koitus 48 jam minimal sebelum pemeriksaan. Ya, jadi perlu nggak dia puasa? Belum, nggak usah puasa juga nggak apa-apa sih. Paling tepat dilakukan saat masa subur, ini juga kurang tepat. Datang kembali saat menstruasi hari ke-7, ini juga kurang tepat, sebaiknya dilakukan setelahnya. Ya.
tidak minum antibiotik selama 2 hari sebelum pemeriksaan, ini juga sebenarnya bisa dilakukan, tapi informasi penting yang harus dilakukan adalah yang A, tidak koitus dulu 48 jam sebelum pemeriksaan, supaya apa, nanti biar hasilnya maksimal. Takutnya kalau misalkan dia ada ejakulasi di dalam, itu juga membantu, memperburuk kondisi kalau misalkan, mau dilakukan pap smear, artinya nanti hasilnya juga tidak maksimal, ya. Jadi, untuk soal nomor 12 itu jawabannya adalah yang A, gampang, ya. Kita move ke soal nomor 14. Wah, ini gampang. Seorang perempuan usia 26 tahun, P1A0 postpartum 6 jam, dirawat di ruang nifas dengan keluhan lemas dan keluar darah dari jalan lahir. Hasil pengajian tekanan darah 100/70 mmHg, nadi 90 kali per menit, kontraksi uterus lunak, kandung kemih penuh. Perawat segera mengosongkan kandung kemih dan melakukan masase uterus. Apakah hasil yang diharapkan dari tindakan tersebut? Wah, gampang. Silakan. 3 orang deh. Terus di kolom chat aja nggak apa-apa. Silakan. Silakan. Siapa yang mau coba? Oke, terima kasih. Zakia. Zakia menjawab yang C, kontraksi uterus kuat. Oke, kita keep. Nurhayati Indah Lestari, D, kandung kemih kosong. Oke, sayang, kita keep dulu. Yang lain? Ada yang mau nambahin? Oke, siapa tadi? Zakia. Jessie yang A, Lokia Rubra. Oke, ada 3 jawaban berbeda. Yang C dulu deh. Zakia, kenapa kira-kira jawab yang C? Silakan. Mana nih Zakia? Ada. Oke. Nurhayati Indah Lestari. Jawabannya yang D, kandung kemih kosong. Iya, Bu. Oke, gimana? Kalau saya kenapa milih D? Karena kandung kemihnya kan penuh, terus Ya, ini benar bisa jadi. Ya, sekarang kita ke soal. Anda fokus di pertanyaan hasil yang diharapkan. Artinya kalau berbicara hasil ini arahnya ke evaluasi. Nah, sekarang kita fokus di DSDO yang ada di soal, ya. Di sini klien kita postpartum 6 jam, ya, udah di ruang nifas, keluhannya masih lemes, ya. Keluar darah dari jalan lahir, artinya lokeanya masih keluar. Nah, hasil pengkajian tekanan darahnya masih dalam batas normal sih, ya. Nadinya meningkat, kontraksi uterusnya lunak, kandung kemihnya penuh. Kita mengosongkan kandung kemih dan melakukan masase uterus. Nah, hasil yang diharapkan dari tindakan masase kita ini adalah yang C sebenarnya. Kenapa tidak yang D? Nah, jadi gini alurnya tuh begini. Seringkali pada pasien-pasien dengan kondisi postpartum, ya,
Kalau tadi saya bilang kondisi postpartum itu kan dia termasuk di skala 4. Artinya ada 2 jam pemantauan postpartum. 1 jam pertama kita pantau per 15 menit, 1 jam kedua kita pantau kondisi klien itu per 30 menit. Nah, jadi ini kan dia setelah 6 jam itu artinya udah lewat dari pemantauan skala 4. Tapi kita lihat nih, ternyata kita temukan kontraksi uterusnya tidak adekuat, kandung kemihnya penuh. Nah, yang perlu Anda ingat adalah posisi antara bladder atau kandung kemih dengan uterus. Ini tuh dia ada bukan berhadapan ya, dia posisi bladder itu di depan, uterus itu posisinya di belakang. Jadi kalau misalkan kali ketemu kasus seperti ini, Anda ingat aja tuh posisi yang tadi. Seringkali kalau bladdernya penuh, dia akan mengganggu kontraksi uterusnya. Jadi kalau misalkan pada kasus nomor 14 ini, kita ketemu nih, pasien kontraksi uterusnya lunak, perdarahannya masih ada. Keluar perdarahan terus muncul keluhan lemas. Anda cek dulu kontraksi uterusnya gimana. Kalau misalkan kontraksi uterusnya tidak bisa dicek karena bladdernya penuh, kosongin dulu bladdernya. Baru Anda cek kontraksi uterusnya bagus apa enggak. Kalau ternyata setelah dicek bladder udah kosong, pada saat dipalpasi ternyata kontraksi uterusnya tidak bagus, inadekuat, maka Anda lakukan masase uterus. Apa sih nurse indikasi kontraksi uterusnya itu lunak atau tidak adekuat? Pada saat Anda raba, yang teraba normalnya kalau misalkan kontraksi uterus itu kuat, pada saat Anda palpasi itu dia akan teraba kayak apa ya? Kayak solid gitu bentuknya tuh keras ya, bulat seperti kayak batok kelapa gitu. Dia kalau diraba keras itu berarti kontraksi uterusnya bagus. Tapi kalau misalkan kasus kita setelah bladder dikosongin tapi kontraksi uterusnya itu masih lunak, maka Anda lakukan masase uterus. Tujuannya supaya apa? Biar kontraksi uterusnya kuat. Maka hasil yang diharapkan dari tindakan tersebut adalah yang C, kontraksi uterusnya kuat atau adekuat. Ya, jadi fokus kita adalah ke kontraksi uterusnya, bukan ke bladdernya, gitu ya. Kandung kemih kosong ini sebenarnya suatu kondisi yang mendukung kontraksi uterus agar lebih baik gitu sebenarnya. Jadi kita fokus pada tindakan masasenya apa, hasil dari masase tersebut apa, ya. Gampang soal nomor 14. Kita move ke soal nomor 15. Di sini seorang perempuan 27 tahun, P1A0, postpartum 1 bulan, datang ke Poli KB untuk konsultasi kontrasepsi. Hasil pengkajian, pasien mengatakan ingin menggunakan kontrasepsi dan ingin menyusui bayinya secara eksklusif. Oke, sekarang kita temukan DS, DS tekanan darah 120/70, nadinya 80 kali per menit. Pertanyaannya, apakah kontrasepsi yang tepat pada pasien tersebut? Gimana untuk soal nomor 15? Bingung atau bingung? Ayo, gimana soal nomor 15? Oke, Yospiana, suntik 3 bulan, kita keep. Kenapa kira-kira yang 3 bulan, Yos? Kenapa? Atau mungkin ada yang lain? Boleh. Oke. Jessie yang A, pil kombinasi. Oke, kita keep. Kenapa yang A, Jess? Karena dari tekanan darah pasiennya juga masih normal. Terus pasiennya sedang menyusui ya, nurse. Jadi dipakainya pil kombinasi yang non hormonal. Oke, baik. Terima kasih, Jessie. Hati-hati di Iya, jalan ya. nurse. Jessie lagi di Iya, jalan ya. nurse. Ya ampun, hati-hati loh. Oke, baik. Yospi mana nih? Iya, nurse.
Oke. Kenapa jawab yang B, Pintar? Kenapa? Nggak tahu, gue cuma pengen jawab aja. Oh, kayaknya feeling aja nih ya. Feeling sobat kayaknya ya. Nggak tahu, Ners. Oke, oke baik. Terima kasih Yosti. Nah, sebenarnya kayak tadi yang sudah saya bilang, kalau untuk eh, pasien-pasien yang dia masih ingin menyusui tapi dia ingin ber-KB, opsi yang paling aman adalah Anda jangan menggunakan pil kombinasi sebenarnya. Karena kalau pil kombinasi itu ada 2 hormon, ada progesteron, ada estrogen di dalamnya gitu. Nah, kalau pada proses menyusui seringkali hormon estrogen ini yang mengganggu produksi ASI-nya gitu. Jadi sebisa mungkin kita anjurkan aja penggunaan kontrasepsi hormonal tapi yang mengandung hormon progesteron aja ya. Di mana ini biasanya ada di KB suntik 3 bulan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Pil kombinasi ini ada hormon estrogennya tambahan ya. Jadi kita tidak anjurkan dulu. Nah, kalau misalkan yang suntik KB 3 bulan ini dia kenapa kita anjurkan yang ini karena efektivitasnya dia lebih bertahan lama dibanding yang 1 bulan gitu ya, jangka waktunya gitu. Jadi kalau misalkan dengan kondisi tekanan darahnya juga dalam batas normal, pasiennya ingin menyusui, tidak ada keluhan berlebihan gitu ya, yang mengarahkan pada kondisi hipertensi atau misalkan IM, suntik yang 3 bulan aja gitu. Kalau misalkan dia tidak mau pakai yang IUD, karena opsi jawaban kita nggak ada yang IUD. Kita nggak nyarankan yang D dengan E karena 2 ini udah termasuk dalam kontap ya, kontrasepsi mantap. Tubektomi itu artinya saluran tubanya itu diikat atau dipotong ya, saluran tuba falopi pada perempuan. Kalau vasektomi ini saluran vas deferens dari testis sampai ke penis itu yang dipotong atau diikat gitu ya untuk mencegah. Tapi ini udah termasuk kategori kontrasepsi mantap, jadi kita nggak masukkan sebagai opsi jawaban yang paling tepat. Jadi untuk soal nomor 15 jawabannya adalah yang B. Gampang. Oke, nah wah ini menarik nih. Kita sampai jam 9 ya. Seorang perempuan usia 28 tahun, G1P0A0, hamil 32 minggu, datang ke Poliklinik KIA untuk kontrol kehamilan. Hasil pemeriksaan Leopold TFU 28 cm ya, teraba datar memanjang di bagian kiri abdomen dan bagian-bagian kecil di sebelah kanan abdomen pasien. Bagian terendah teraba keras bulat melenting bisa digoyangkan di JJ 150 kali per menit. Di manakah tempat yang tepat mendengarkan DJJ pada kasus tersebut? Ayo ingat-ingat nih Leopold nih. Silakan. Gimana kira-kira? Boleh deh di kolom chat. TFU 28 cm, teraba datar memanjang di bagian kiri abdomen, abdomen ibu ya, bukan abdomen perawat ya. Teraba datar memanjang di bagian kiri abdomen ibu ya. Bagian-bagian kecil di sebelah kanan abdomen pasien. Bagian terendah teraba keras, bulat melenting, bisa digoyangkan. Sekarang dia nanya nih, di daerah mana kita taruh Dopplernya buat mendengarkan DJJ? Oke, masih ingat nggak Leopoldan ini atau udah lupa? Silakan. Oke, di kolom chat. Jessie menjawab yang B, abdomen kanan atas pusat. Oke, kita keep dulu, Jess. Yang lain? Ada lagi? Oke. Salah nurse yang C. Oke. Kita keep. Oh, ini Maya juga sama. Oh, Maya mana Maya? Saya belum dengar suaranya nih Maya. Mai, kenapa jawab yang C, Iya, Mai? Nas. Oke. Karena posisi kepala janin kan di bawah, terus juga punggung janin ada di kiri abdomen, jadi otomatis dadanya ada di kiri bawah pusat. Kiri atas pusat. Oh. Kiri bawah pusat, Nas. Salah.
Oke, makasih Mai. Oke ya. Untuk soal nomor 16 ini jawabannya benar yang C, abdomen kiri bawah pusat. Kenapa seperti itu kita lihat di soal. Nah, kalau saya boleh review sedikit untuk Leopold pada ibu hamil ya, spesifik untuk pemeriksaan Leopold ini hanya bisa dilakukan pada ibu hamil. Karena tujuannya ingin mengetahui nih apa namanya perkembangan janinnya semana gitu ya, kemudian posisi janinnya seperti apa gitu ya. Makanya kita lakukan pemeriksaan Leopold. Leopold ini terbagi 4 ya, jadi bisa Anda lakukan sebenarnya dari trimester 1 pun sampai trimester 3 pun sebenarnya udah bisa dilakukan. Cuman kalau pada trimester 1 itu tidak semua trimester 1 2 itu tidak semua tahapan Leopold ini bisa dipakai gitu ya. Nah, Leopold 1 sampai Leopold 4 ini tujuannya beda-beda. Kalau Leopold 1 dia itu ingin mengetahui tinggi fundus uterinya semana, TFU-nya sampai mana ya. Itu juga bisa untuk mengidentifikasi apa namanya usia kehamilannya berapa gitu ya. Kemudian selain TFU apa namanya Leopold 1 juga berfungsi kita pengen tahu nih yang di area fundus itu bagian apa gitu ya. Jadi fundus itu adalah bagian yang kalau perut ibu itu semakin dia besar usia kehamilan kan dia semakin meninggi. Nah, puncak perutnya itu namanya fundus. Nah, itu untuk Leopold 1. Kalau Leopold 2, dia pengen tahu nih area punggung janin itu di sebelah mana dari perut ibu, sebelah kanan perut ibu atau sebelah kiri perut ibu. Ya, perut ibu ya, bukan perut perawatnya ya. Nah, kemudian Leopold 3 itu untuk mengetahui presentasi terbawah janinnya. Udah masuk pintu atas panggul atau belum. Biasanya pintu atas panggul itu disingkat PAP, pintu atas panggul. Bukan bukan minta foto maksudnya ya. Jadi udah masuk PAP atau belum. Nah, Leopold 4 ini untuk mengetahui masuknya tuh udah semana ya. Nah, biasanya kita ukur nih posisi kita juga berbeda-beda. Leopold 1 sampai Leopold 3 ini posisi kita, posisi perawat itu menghadap ke arah ibu, menghadap ke arah wajah atau kepala ibu ya. Nah, kalau dia Leopold 4 kita mengarah ke arah kakinya ibu gitu karena kita akan mengukur presentasi terbawahnya udah masuk sampai mana. Nah, kalau dia trimester 1 sampai trimester 2 itu kan bagian-bagian atau organ-organ tubuh janin itu kan belum terbentuk secara sempurna. Jadi kita tidak bisa menentukan, oh bokong di sini nih, oh di sebelah sini punggung nih, oh di sebelah sini ekstremitas nih. Kita belum bisa karena tidak ada bagian-bagian yang bisa kita raba kalau kehamilannya itu masih di trimester 1 atau trimester 2. Nah, apakah bisa kita lakukan Leopold? Bisa. Caranya dengan berada pada tahapan Leopold 1 dan Leopold 2 dan seterusnya itu bisa kita lakukan kalau kehamilannya itu udah di level trimester 3. Kalau dia masih trimester 1, trimester 2 itu kayaknya kalau untuk Leopold full nggak bisa. Leopold 1 aja memungkinkan bisa aja. Ya, jadi kita bisa gunakan pita, meteran gitu ya untuk mengukur TFU-nya semana, bisa juga kita raba area fundusnya semana untuk menentukan usia kehamilan. Cukup sampai situ aja. Apakah kita bisa raba-raba punggung? Belum, karena belum terbentuk secara maksimal juga organ-organ lain. Ya. Jadi memang kalau untuk Leopold 1 sampai 4 ini akan lebih optimal kalau dilakukan di usia kehamilan udah trimester 3, di mana organ-organ janin udah terbentuk maksimal, kita bisa raba di mana punggung, kepala, bokong, ekstremitas, gitu-gitu. Nah, pada kasus kita, di sini udah TFU-nya udah dapet 28 cm ya, artinya 28 cm ini diukur dari apa namanya simfisis pubis sampai PX prosesus sifideo si ibu. Kemudian kita raba nih di bagian perut ibu, di bagian kirinya itu teraba datar memanjang, udah pasti itu punggung ya. Bagian-bagian kecil teraba di sebelah kanan abdomen pasien itu udah pasti ekstremitas, ada kaki gitu ya, ada tangan. Kemudian bagian terendah ini presentasi terbawah teraba keras, bulat melenting dan bisa digoyangkan. Kalau udah bagian terendahnya itu datanya teraba keras, udah jelas itu kepala. Biasanya kalau bokong itu dia terabanya kenyal, ya bulat melenting bisa digoyangkan. Artinya presentasi terbawah atau kepalanya ini belum masuk PAP karena dia pada saat kita lakukan Leopold itu
dia masih bisa digoyangkan seperti itu. Artinya kepala belum masuk PAP. DJJ masih dalam batas normal ya, 120 sampai 160 masih dalam kategori normal. Nah, pertanyaannya di manakah tempat yang tepat untuk naruh Dopplernya? Sebenarnya gitu, kesimpulannya ini ya. Nah, jadi Anda ingat lagi posisi punggung di kiri ya, kepala di bawah, otomatis kan yang perlu Anda ingat, kepala ini berdekatan dengan punggung atas. Punggung atas itu dia berdekatan dengan jantung. Jadi nggak usah bingung kalau nanti di soal UKOM muncul seperti ini. Ya, Anda lihat aja dia posisi punggung janinnya di kiri apa di kanan. Presentasi yang terbawah yang ada di bagian bawah tuh kepala atau bokong gitu. Itu aja patokannya karena kepala ini otomatis berdekatan dengan punggung. Nah, di situ biasanya area puntung maksimum untuk meletakkan Dopplernya. Ya, karena ini posisi kepala di bawah, punggung di sebelah kiri, otomatis tempat meletakkan Doppler adalah di abdomen kiri bawah pusat. Nah, Anda bayangin aja, area perut hamil ibu itu dibagi menjadi 4 area. Itu gampangnya kayak begitu. Ya, jadi ada area kanan atas, kanan bawah, kiri bawah. Jadi kalau misalkan ketemu kasus seperti ini, Anda lihat aja punggungnya sebelah mana, kepalanya di atas apa di bawah. Kalau udah kepala di bawah, punggungnya sebelah kiri, nggak usah mikir panjang, tempat meletakkan Dopplernya udah jelas di kiri, abdomen kiri bawah pusat. Ya, karena ini udah trimesternya udah 32 minggu. Ya, oke gampang. Soal nomor 16. Sekarang kita ke nomor 17, masih ada waktu ya? Oke. Di sini kita ketemu seorang perempuan 21 tahun, G1 penol A0, 28 minggu, datang ke Polikaya dengan keluhan keluar darah dari jalan lahir. Hasil pengkajian, pasien mengatakan seminggu yang lalu terjadi flek dan sekarang darah yang keluar lebih banyak. TFU 28 cm, punggung kiri presentasi kepala, belum masuk PAP, DJJ 140, hasil USG plasenta previa lateral. Apakah tindakan yang tepat dilakukan pada kasus kita? Silakan, kalau ketemu kasus begini, apa tindakan Anda? Silakan. Saya masih nunggu di kolom chat. Ada? Silakan, siapa yang mau coba? Atau bingung? Atau belum pernah ketemu kasus seperti ini? Mungkin. Udah ada pernah ketemu kasus kayak begini belum? Pas dinas, di rumah sakit, di VK bersalin. Ada yang pernah ketemu kasus kayak begini nggak? Gimana? Ya, oke, dipencet. Oke, siapa nih? Jessie, itu plasentanya menutupi jalan lahir ya, Nars? Iya, hampir. Oke, kira-kira Jess, yang mana Jess? Jessie pernah ketemu kasus kayak begini nggak? Oke, oke C, oke kita keep. Belum pernah ya, Jess. Oke, Nina juga yang C. Wah, ini kompakan nih kayaknya. Oke, sip. Bagus, terima kasih jawabannya. Sekarang kita bahas ya. Kalau nanti kalian ketemu kasus kayak begini, atau misalkan ketemu langsung pasiennya, ya, ketemu kasus di hukum atau ketemu langsung pasiennya, nggak usah galau. Anda lihat lagi, tindakan yang tepat dilakukan pasien tersebut. Nah, kalau misalkan Anda ketemu kasus pasien datang dengan perdarahan, ya, dan darahnya itu dia hamil tapi perdarahan gitu ya. Anda cek KU-nya, kemudian yang Anda lihat adalah hasil USG-nya. Kalau USG-nya ini menunjukkan dia plasenta previa, ya, maka tindakan mandiri yang pertama kali Anda lakukan adalah A.
bed rest dulu. Kenapa bed rest? Karena kalau misalkan pasien hamil, dia perdarahan, dia beraktivitas berlebihan, perdarahannya tambah banyak. Kenapa seperti itu? Hasil plasenta USG plasentanya ini menunjukkan adanya plasenta previa lateral. Nah, jadi gini, plasenta previa itu sebenarnya kondisi kelainan di mana plasenta ini tidak menempel di tempat yang seharusnya. Normalnya plasenta itu, ya kan ada plasenta tuh ada tali pusat, ya kan. Normalnya pada saat hamil plasenta ini akan nempel di fundus. Dia nempel di bagian atas. Tapi pada beberapa kondisi kelainan pada saat pembentukan plasenta di awal kehamilan, itu bisa aja plasentanya ini nempelnya itu enggak di fundus, tapi di area dekat mulut rahim. Bisa dia menutupi jalan rahim, menutupi mulut rahim bisa, atau dia nempel di pinggiran dekat mulut rahimnya juga, dekat leher rahim juga bisa gitu ya. Artinya dia tidak nempel di tempat yang seharusnya. Nah, gambaran USG-nya macam-macam. Kalau misalkan plasentanya ini dia menutup total, artinya namanya adalah plasenta previa totalis. Kalau misalkan dia plasenta previa lateral, artinya dia masih belum menutupi mulut rahim, tapi setengahnya menutupi mulut rahim gitu. Jadi setengahnya nempel di dinding uterus bagian bawah, sebelahnya ini menutupi dinding uterusnya. Itu yang mengakibatkan pasien ini perdarahan, karena kan di dalam plasenta itu kan banyak pembuluh darah juga. Jadi ketika dia tidak menempel di tempat yang seharusnya, maka darahnya ini ngocor terus nih, ya karena dia apa namanya nempelnya tuh enggak pas gitu, tidak di tempat yang seharusnya. Nah, sederhananya seperti itu. Jadi, tindakan pertama, tindakan mandiri yang bisa kita lakukan adalah bed rest. Apakah perlu transfusi? Bisa jadi, tapi nanti lihat dulu KU kliennya. Bisa nggak kita persiapan operasi? Wajib. Kalau misalkan ketemu kasus plasenta previa, itu sering entah itu dia plasenta previa lateral atau dia totalis apalagi ya. SC pasti jadi opsi utama. Jadi pasien tidak dianjurkan sama sekali untuk partus normal. Kenapa? Karena takut dia perdarahan. Takutnya perdarahannya masif gitu ya. Malah dua-duanya bisa nggak tertolong nantinya. Jadi untuk amannya kita akan lakukan persiapan operasi kalau memang dibutuhkan. Kalau ini kan dia baru 28 minggu ya, jadi belum dirasa perlu untuk dilakukan tindakan operasi. Tapi ini biasanya dilihat dulu kondisinya janinnya, perkembangan parunya gimana, terus kayak organ-organnya gimana gitu. Jadi persiapan tindakan operasi bisa jadi opsi pilihan. Tapi kalau untuk persalinan ke depannya udah di trimester ketiga, biasanya kita anjurkan untuk SC aja ya. Jadi jangan dianjurkan untuk proses persalinan normal. Persiapan persalinan ini kalau normal enggak ya. Observasi kemajuan persalinan ini di kasus kita tidak ada tanda-tanda yang mengarah pada infartu, kondisi infartu. Jadi kita tidak pilih opsi yang E. Ya, tindakan yang tepat dilakukan pada pasien kita adalah bed rest. Nanti Anda kerja dimanapun, rumah sakit, puskesmas, atau klinik gitu ya, ketemu kasus seperti ini, bed rest dulu aja pasiennya. Jadi jangan dianjurkan untuk bergerak atau beraktivitas terlalu banyak. Ya. Oke, kita berapa menit lagi? 10 menit lagi. Saya coba habisin ya. Seorang perempuan 30 tahun dirawat di ruang bersalin baru saja melahirkan, saat ini sedang dilakukan pelepasan plasenta terkendali. 5 menit kemudian plasenta lahir dan penolong melakukan masase pada uterus. Apakah hasil yang diharapkan dari tindakan tersebut? Yang mana? Gampang. Ini mirip sama soal yang sebelumnya. Oke, Jessie. Ya, oke baik. Benar ya jawabannya yang A ya. Dia udah masuk di kala. Oke, 5 menit. Oke, berarti dia udah masuk di kala 4 ya. Nah, tindakan kita adalah masase pada uterus. Hasil yang diharapkan dari tindakan masase tersebut adalah kontraksi uterusnya kuat. Oke, sekarang ke soal nomor 19. Seorang perempuan 28 tahun P1 anal postpartum 4 jam dirawat di ruang postpartum dengan keluhan lemah, 2 kali ganti pembalut karena penuh darah, tekanan darah 170, nadi 88, napas 2 kali per menit, kontraksi uterus lunak, kandung kemih penuh. Perawat segera mengosongkan kandung kemih. Apakah hasil dari tindakan tersebut?
Gampang. Ini mirip sama soal yang tadi nih. Yang mana jawabannya? Silakan. Yang mana jawabannya kira-kira? Oke. Oke, di kolom chat udah ada yang B kontrak. Oke, benar Dwi. Jawabannya tepat adalah yang B. Ya, ini udah saya jelasin juga tadi beberapa soal sebelumnya. Jawabannya tepat adalah B. Oke, Yulianita benar ya. Good, good. Oke, soal terakhir kayaknya ya. Oke, soal terakhir baik. Seorang perempuan usia 51 tahun ya ini ya, datang ke poli dengan keluhan nyeri pada saat koitus. Hasil pengkajian pasien mengatakan hal ini telah berlangsung selama setahun terakhir dan sudah 2 tahun tidak haid lagi. Tekanan darah 130/80, napasnya 20 kali per menit. Nah, intervensi yang tepat pada pasien tersebut yang mana? Yang mana kira-kira? Silakan. Ada. Oke, baik. Di kolom chat. Oke, ada jawab yang B, ada jawab yang E. Oke, baik. Sebenarnya semua jawabannya tepat. Nah, kita langsung bahas aja. Untuk soal nomor 20 ya, ini kan kita lihat nih, pasien kita datang dengan keluhan nyeri pada saat koitus, dia udah menopause, ya artinya memang kalau perempuan itu udah menopause, oke, ada jawaban yang D. Oke, baik kita keep dulu ya. Nah, kalau perempuan itu udah menopause, seringkali muncul keluhan ini. Kenapa? Karena kondisi hormonnya itu dia udah menurun, ya. Nah, eh, hormon pada perempuan ada progesteron, ada estrogen. Nah, dua-duanya ini berpengaruh pada saat proses koitus, di mana fungsinya itu untuk menghasilkan lubrikan pada saat dia koitus. Nah, berhubung pasiennya ini udah menopause, otomatis kan kandungan hormon 2 tadi itu udah menurun. Jadi pada saat dia koitus itu seringkali terdapat keluhan nyeri, dispareunia juga bisa diakibatkan karena lubrikasi yang kurang pada saat koitus. Nah, apalagi kan dia udah menopausnya udah 2 tahun terakhir nih, gitu. Tekanan darah meningkat ini hanya data tambahan, mungkin karena efek dari nyerinya itu tadi ya, atau mungkin pasiennya cemas dan lain sebagainya bisa jadi. Intervensi yang tepat pada kasus tersebut adalah yang kelima, penggunaan jeli pada saat koitus. Ya, jadi sebenarnya penggunaan jeli ini tuh kalau pada pasien-pasien menopause yang kami temui ini biasanya kita sarankan untuk penggunaan jeli pada saat dia koitus karena ada keluhan dispareunia tadi. Jadi agar tidak menambah keluhan nyeri dan juga memberikan rasa nyaman pada saat koitus, kemudian juga tidak menambah iritasi di area genitalia, maka kita anjurkan untuk penggunaan jeli aja pada saat koitusnya. Gitu. Ya, ini salah satu edukasi yang bisa Anda berikan kalau misalkan ketemu pasien-pasien dengan kondisi udah menopause tapi dia masih ibaratnya tuh masih aktif aja gitu untuk koitus. Jadi bisa Anda sarankan untuk penggunaan lubrikan. Oke, baik. Hmm, sepertinya itu yang bisa saya share. Mungkin ada yang mau ditanyain atau ada yang masih bingung? Gimana? Cukup Nars, mungkin Cukup ya. karena ada beberapa soal yang baru kita tahu juga sih. Oke, baik. Makasih Jessie. Yang lain?
Ada gambaran nggak untuk maternitas, untuk soal-soal hukumnya gitu, udah ada gambaran nggak? Sudah, Nurse. Sudah ya? Oke, baik. Jadi nanti kalau untuk maternitas itu Anda pelajari aja yang basic-basicnya. Kalau misalkan pada ibu hamil, misalkan Anda pelajari aja Leopold kayak tadi, ingat-ingat aja Leopold 1 sampai Leopold 4 gitu. Itu seringkali keluar kalau untuk Leopold itu seringkali keluar. Kemudian kalau pada ibu postpartum itu biasanya yang muncul adalah diagnosis ya, kemudian intervensi yang tepat, misalkan kayak postpartum kayak tadi tuh ketemu kasus-kasus kontraksi uterusnya lunak atau misalkan tidak adekuat gitu, tindakan apa yang dilakukan, nah kayak gitu-gitu biasanya keluar. Kemudian pada kasus-kasus bayi baru lahir itu seringkali Apgar score yang keluar. Jadi Anda sambil ingat-ingat Apgar score ya. Itu biasanya misalkan kayak bayi baru lahir gitu ya. Saat pengkajian ditemukan misalkan ekstremitas kebiruan atau dia tidak menangis atau apa namanya turgor kulitnya begini atau kondisi tungkainya seperti ini. Nah, yang kayak gitu-gitu biasanya keluar kalau untuk maternitas. Terus HPHT biasanya keluar HPHT, tapi nggak banyak kalau soal HPHT itu paling kayak satu dan kayaknya dalam hukum-hukum baru-baru ini tuh juga jarang sih keluar HPHT. Tapi kalau yang kayak evaluasi gitu-gitu ada keluar biasanya evaluasi tindakan. Nah, kalau pertanyaannya tuh evaluasi, Anda lihat lagi tindakan sebelumnya ngapain gitu. Nah, terus kayak prinsip dasar tadi misalkan kayak di kontrasepsi, Anda ingat aja kalau pasien dengan kondisi kehipertensi, kalau dia ingin menyusui, kalau misalkan dia udah nggak mau nambah anak lagi, nah kayak gitu-gitu aja tuh ingat poin-poin pentingnya aja. Kontrasepsinya yang mana yang paling tepat gitu. Terus kalau arahnya ke kesehatan perempuan, kesehatan reproduksi ya, biasanya kayak tadi tuh ada vulva hygiene yang kayak gitu-gitu ya, yang perlu Anda baca-baca lagi, ingat-ingat lagi. Ya. Intinya kalau untuk pertama maternitas tuh ingat poin-poin kuncinya aja. Kalau di kehamilan mungkin antenatal care ya, Anda ingat Leopoldnya, pemeriksaan Leopold 1, 2, 3, 4, kemudian kalau misalkan dia ada apa namanya kondisi jahitan episiotomi di postpartum Anda ingat pemeriksaan tanda reda itu udah pakemnya ya. Mau dia jahitannya berapapun wajib kita lakukan pemeriksaan tanda reda. Nanti kalau Anda juga udah kerja di klinik rumah sakit atau di apa namanya praktek mandiri gitu ya. Itu wajib Anda cek gitu. Terus kalau postpartum mah gampang proses menyusui seringkali keluar. Kalau misalkan udah ASI udah banyak nih ternyata, tapi refleks hisap bayinya bagus, ASI udah banyak, tapi ternyata ada bendungan ASI atau puting payudara ibu lecet. Nah, itu seringkali masalahnya di perlekatannya. Ya, jadi bukan masalah dari ibu, bukan masalah di bayinya, tapi emang perlekatannya aja yang kurang bagus gitu. Ya, jadi yang kayak gitu-gitu sih biasanya yang keluar. Oke, saya rasa cukup ya. Cukup, Nurse. Oke, baik. Saya ucapkan terima kasih banyak atas sharingnya, atas perhatiannya juga. Udah 2 jam bersama saya luar biasa semua. Saya doakan semuanya lulus UKOM ya, kompeten, bisa mendapatkan pekerjaan sesuai yang diharapkan. Ya, semangat Amin. belajarnya. Terima kasih, Amin, Kak. amin. Terima kasih banyak buat semua ya. Oke, sehat selalu. Salam buat keluarga. Terima kasih banyak. Ini sahabat saya Manani Nurseri.